Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana, taqabbal minna tilawatana, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahmatullah, di surat Al-Baqarah ya, kita akan temukan penjelasan tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, penjagaan dan pemeliharaan Allah kepada kita. Itu salah satu bentuknya adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu memiliki banyak nama, di antaranya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai hudan. Dan nanti kita temukan juga di ayat tentang puasa, tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi Quran salah satu fungsi utamanya itu adalah sebagai hudan. Nah, memang menarik kalau kita kembali kepada keaslian suatu kata dalam bahasa Arab ya. Nah, hudan ini ada dua makna. Yang pertama adalah hadiah. Jadi hudan itu artinya adalah hadiah. Tanpa kita menyebutkan ada suatu prestasi yang biasanya diberikan hadiah gitu, maka hadiah ini tujuannya ya, memberikan hadiah itu sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang kepada seseorang yang kita cintai. Jadi kalau ngasih hadiah, kita nggak melihat dia punya prestasi apa, karena kita cinta dan sayang kepada orang ini, maka diberikanlah hadiah. Maka para sahabat ketika mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ungkapannya saya ngasih hadiah, bukan ngasih sedekah. Ya, nggak boleh Nabi menerima sedekah. Maka hadiah ini adalah ungkapan rasa cinta dan kasih sayang. Hadiah juga nanti akan bertujuan untuk mempererat ya, menguatkan ikatan hubungan. Itu ngasih hadiah. Bapak ingin menguatkan lagi ikatan hubungan dengan istrinya, maka biasanya mengingat ada momen-momen yang diberikan hadiah di situ ya, jadi memperkuat hubungan. Jadi ada dua. Hadiah itu ungkapan rasa cinta, kasih sayang, dan juga untuk menguatkan hubungan. Maka Allah ketika menurunkan Quran sebagai hudan yang maknanya hadiah, maka itu bentuk cinta Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Dan Allah ingin menguatkan hubungan hambanya itu dengan dirinya. Ini makna hadiah yang pertama. Apa hudan yang pertama? Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hudan ini biasa kita terjemahkan sebagai petunjuk ya, petunjuk. Nah, pertanyaannya, kapan seseorang itu butuh petunjuk? Nah, bayangkan dalam suatu perjalanan, memang hidup kita ini seperti seorang musafir ya, kita dalam perjalanan. Nanti di surat Al-Waqiah juga Quran itu diawali dengan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Itu tentang suasana malam hari di padang pasir ya. Itu orang sedang perjalanan di malam hari itu butuh petunjuk.
dari bintang-bintang di langit. Nah, itu awal sumpah tentang Quran. Jadi Quran sebagai hudan, itu sebagai petunjuk. Dan kapan, dalam suasana apa orang tuh butuh petunjuk? Nah, yang pertama, jamarakumullah, orang tuh butuh petunjuk ketika kehilangan arah. Kehilangan arah. Tidak tahu, ini jalan mana ya yang harus diambil? Jalan mana yang harus diambil? Yang kedua, butuh petunjuk itu ketika mencari lokasi yang spesifik. Dia nggak bingung, tapi dia punya tujuan mau kemana. Nah, dia butuh petunjuk. Ya. Kita mau ke, misalnya ke Sumedang, misalnya. Nah, itu kan tujuan lokasi yang spesifik dan kita butuh petunjuk jalannya kemana. Nah, nanti kita ini analogikan dengan kehidupan kita. Kita mau kemana? Fa aina tadhhabun? Mau kemana sih kamu? Di situ kita butuh petunjuk. Nah, yang ketiga, ketika berada di tempat yang baru, lokasi yang baru, tempat yang baru, maka di situ kita ya juga butuh petunjuk. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata Allah itu menurunkan petunjuk itu dalam sejarah kehidupan manusia, ya kita baca sebelumnya ya. Dalam sejarah kehidupan manusia itu memang Allah menurunkan hudan, ya, petunjuk, ya, contohnya dalam kisah manusia yang pertama, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika diturunkan ke bumi, inilah awal perjalanan manusia yang pertama. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi Allah menurunkan mereka itu ke bumi, kemudian kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila nanti ya kami berikan kepadamu, kepada kalian manusia, hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Lihat kalimatnya, bukan tidak akan tersesat. Kalau itu sudah pasti. Jadi kalau mengikuti petunjuk tidak akan tersesat itu sudah pasti. Makanya Allah sebutkan ya bukan tidak akan tersesat, tapi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan mengalami perasaan takut, cemas, khawatir, dan juga tidak akan bersedih. Subhanallah. Ya. Nah, ini semenjak manusia yang pertama Allah turunkan hudan dan Allah katakan siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia akan terbebas dari khawatir, overthinking, anxiety, kecemasan, akan bebas, dan juga kesedihan. Nah, kita rasakan hari ini, zaman sekarang ini banyak orang itu yang cemas, takut, khawatir bagaimana masa depan dirinya, masa depan keluarganya, anak-anaknya, khawatir dengan masa depan itu. Nah, ini jaminan dari Allah, ikuti saja petunjukku, kata Allah, kamu akan dibimbing, kamu akan bebas itu, tenang hidupmu gitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian contoh berikutnya itu tentang penurunan Alkitab sebelum Quran. Nah, kita baca di surat Al-Maidah, inna anzalna taurata, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, kitab Taurat, fiha hudan wa nur. Di dalam Taurat itu ada hudan, ada petunjuk, wan nur, dan cahaya. Jadi nanti jamaah rahimakumullah, perjalanan hidup manusia itu memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing sesuai dengan zamannya. Yang masih primitif ya begitulah ya kondisinya. Belum ada sosmed ya begitulah nanti tantangannya. Dan Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya itu sesuai dengan zaman dan tantangannya. Taurat diturunkan untuk memberikan petunjuk di zamannya.
Kemudian masih di Al-Maidah, ya, ayat yang ke-46, wa atainahul injila, ya, dan kami berikan kepadanya, kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil. Jadi tadi Taurat, kepada Musa ini Injil. Kemudian kata Allah, fihi, di dalam Injil itu hudan wa nur, ya, petunjuk dan cahaya. Jadi semua kitab itu begitu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Allah itu memberikan petunjuk bermacam-macam, dan memang sesuai nanti dengan peranan, ya, juga tahapannya masing-masing, ya, termasuk diri kita, jamaah rahimakumullah. Diri kita ini punya peranan apa sih dalam kehidupan ini? Apakah sebagai seorang anak, itu peranan kita? Apakah sebagai orang tua? Apakah sebagai suami? Apakah sebagai istri? Apakah sebagai apa jabatan-jabatan dalam kehidupan kita? Ya. Dan kita membutuhkan petunjuk dalam semua peranan hidup kita itu. Ya. Atau dalam pertumbuhan kita, usia-usia kita ini terus bertambah, dan kita akan berhadapan dengan tantangan kehidupan yang beda-beda. Di situ Allah memberikan petunjuk-petunjuk yang berbeda. Nah, ini memang agak jelimet, ya, butuh mikir gitu, ya. Ya. Nah, maka Allah sebutkan, ya, hal itu, ya, bahwa Allah memberikan petunjuk sesuai dengan peranannya dan tahapannya masing-masing. Itu di surat Toha. Ya. Surat Toha melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Qala Rabbuna, kata Musa, Rabbuna, Rabb kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Rabb kami adalah yang telah memberikan kepada setiap sesuatu itu bentuk kejadiannya, summa hada, kemudian memberinya petunjuk. Jadi ini semua makhluk, ya, semua makhluk, tidak hanya manusia, itu dalam proses penciptaannya itu Allah kasih petunjuk-petunjuknya dalam bentuk naluri, gitu ya. Jadi kalau lapar, itu binatang juga dikasih petunjuk dalam bentuk naluri, gimana cari makannya itu, memenuhi kebutuhannya itu. Nanti manusia tidak hanya naluri, dikasih petunjuk dalam bentuk akal, memikirkan sesuatu, panca indera, itu juga petunjuk, ya. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Kemudian juga di surat Sabihis, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, dia yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Ini bicara proses, diciptakan kemudian nanti disempurnakan, ya. Walladzi qaddara fahada, dan setiap tahapan itu ada kadar-kadar penentuannya, ya. Ada penentuan kadarnya, dan fahada, dikasih petunjuk. Hidup kita, jamaah rahimakumullah, ini belum selesai, ya. Kita masih mendapatkan jatah kuota hidup. Maka kita tidak tahu fase berikutnya itu apa. Setahun kemudian apa sih kalau masih ada usia? Sebulan ke depan apa sih? Apakah kita nanti ada dalam suasana yang baru yang kita belum pernah mengalaminya, dan kita butuh petunjuk gitu. Ya, apa ada musibah apa, dicabut oleh Allah sesuatu apa gitu. Kita butuh petunjuk. Dikasih tambahan apa oleh Allah, kita butuh petunjuk. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita ambil contoh, ya, contoh petunjuk yang Allah berikan dalam Al-Quran, ya, hanya 2 contoh sajalah. Pertama, Al-Quran menjelaskan petunjuk ketika diri kita ini posisinya sebagai seorang anak, baik orang tua masih ada atau sudah wafat. Maka petunjuknya ini unik. Ada di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 8.
Perhatikan bunyi ayatnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Husna. Kemudian nanti di surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Mirip banget. Awal ayatnya sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami pesankan kepada manusia, ini Allah, kami itu Allah, kami berwasiat kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, itu di Al-Ankabut. Ihsanan itu di surat Al-Ahqaf. Kenapa dibedakan? Ini menunjukkan tahapan seseorang sebagai anak itu berubah. Ketika usianya itu masih usia balik biasa gitu, usia di bawah 40 tahun, maka perintah atau petunjuk sebagai seorang anak itu dengan husna, berbuat baik. Tapi di Al-Ahqaf itu ihsanan. Ihsan itu lebih tinggi daripada husna. Ihsan itu di atas itu. Berbuat lebih baik, lebih peduli, lebih perhatian kepada kedua orang tuanya. Kenapa ada tambahan itu? Kenapa dinaikkan petunjuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu? Karena di Al-Ahqaf itu cerita manusia itu sudah sampai pada usia 40 tahun. Coba bayangkan jamaah rahimakumullah. Usia 40 tahun justru petunjuk dari Allah itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya harus lebih besar lagi. Ya. Wa balagu arba'ina sana. Ketika manusia itu sampai pada arba'ina sana, usia 40 tahun, justru tuntunannya itu harus lebih baik lagi kepada kedua orang tuanya. Sadaqallah. Padahal kita mengalami ini yang sudah huisan sama dengan saya, sudah ubanan itu. Usia 40 tahun itu usia yang sibuk-sibuknya, tersibuk. Ya, kalau merintis usaha itu sedang naik-naiknya. Kalau sedang merintis karir itu juga sedang tinggi-tingginya. Sedang sibuk-sibuknya itu usia 40 tahun. Justru itulah usia yang kita harus memberikan perhatian kepada orang tua itu lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Dari sisi orang tua, kalau anaknya 40 tahun, maka orang tua itu usia berapa sih? 60 tahunan. Udah usia pensiun, usia lemah, banyak penyakit, baperan biasanya gitu. Kembali kepada anak kecil. Ya. Itulah keseimbangan agama kita. Itulah petunjuk yang the best. Jangan sampai naudzubillah ya, kita meniru bagaimana budaya luar itu yang menganggap orang tua itu jadi beban. Ketika semakin tua usia orang tua itu, nggak ada yang bisa diharapkan kecuali memang kita harus memberi. Jangan sampai ada, wah ini beban. Kemudian apa? Dititipkan ke panti jompo, atau naudzubillah summa naudzubillah dibuang di hutan supaya mati secara alami. Ya, itu kan di Jepang ya seperti itu. Sampai ada hutan yang khusus untuk membuang orang tua. Naudzubillah. Dan tunggu saja keruntuhan ya, manusia yang kehidupannya seperti itu. Tidak ingat jasa orang tuanya itu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Semakin kita berjalan hidup kita ini, memang kita butuh tambahan hidayah, petunjuk supaya tidak salah arah. Ya. Nah jamaah rahimakumullah. Contoh yang kedua ya dari petunjuk itu tentang kekayaan.
Apakah ditambah kekayaannya sampai ekstrim banget gitu, atau dikurangi sampai habis bis gitu? Al-Quran memberikan petunjuk, iya. Ya. Nah, apa contohnya? Yang ekstrim itu ada dua kasus. Manusia yang dikasih hartanya tuh banyak banget pisan. Ada dua contoh. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu luar biasa kekayaannya itu, ya. Sampai juga bisa menguasai alam manusia, alam jin dan binatang. Bagaimana itu ya, kekuasaannya itu. Maka ketika Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu melihat ada kemampuan, pasukannya atau rakyatnya itu menghadirkan istana Ratu Balqis, maka ucapan Nabi Sulaiman itu, perhatikan, istana loh ini, bukan Sumarekon, ya, istana Ratu Balqis dihadirkan di depan matanya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Masya Allah, kata Nabi Sulaiman, hada ini min fadli rabbi, adalah karunia Robku. Ingat pembahasan kita kemarin, Rob itu banyak sekali, ya. Ungkapan Nabi Sulaiman, ini karunia Robku, liyabluwani. Tujuan Robku itu adalah untuk menguji aku. Aashkur, apakah aku ini bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Lihat, tidak tertipu oleh kekayaan yang nggak ada bandingannya sampai hari ini. Bukan crazy lagi rich-nya itu, ya, super crazy rich, nggak ada tandingannya. Dan salah satu doa Nabi Sulaiman tuh, ya Allah, ini berat banget, jangan sampai ada orang setelahku yang mengalami ujian kekayaan itu seperti aku. Itu doanya itu, bukan nggak ingin tersaingi, ya. Ini yang nomor satu paling kaya, terus saya Sulaiman, enggak, bukan. Saking beratnya, jadi Nabi Sulaiman doanya, jangan sampai ada manusia setelah aku yang diuji kekayaannya seperti diriku. Itu contoh, ya, petunjuk dari Nabi Sulaiman. Yang kedua, contohnya Qorun. Qorun itu kekayaannya juga luar biasa gitu. Sampai kunci-kuncinya itu, kunci berangkasnya, saking banyaknya, ya, itu harus dibawa oleh, ya, orang-orang yang berotot. Konon kabarnya begitu. Kunci-kuncinya saking banyaknya, bukan berangkasnya, bukan safety boxnya, tapi kunci-kuncinya itu saking banyaknya. Dan apa yang terjadi dengan Qorun itu silakan baca di surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 78. Qala, Qorun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya, ya, apa yang diberikan kepadaku dalam semua kekayaan itu betul-betul atas ilmu yang aku miliki. Ala ilmin indi, atas ilmu yang aku miliki. Masya Allah. Dan kita tahu kisahnya, dibenamkan oleh Allah, dibenamkan, buminya dibuka, kemudian Qorun dan semua kekayaannya itu ditimbun. Jadilah kalau ketemu nanti harta itu, harta karun. Salah, harta Qorun. Kalau karun itu ya bahasa Indonesia, harta Qorun, nah itu sudah belajar Quran, minimal denger gitu, oh ini kisahnya Qorun, ya, harta Qorun. Itu asal muasalnya dari situ, ya. Tapi ada contoh yang lain tentang kekayaan yang habis, padahal dia nggak salah. Dia punya tetap konsistensi ibadah, taat kepada Allah, tapi habis itu, hartanya habis, kemudian juga sakit, tidak sembuh-sembuh. Siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Sakit, hartanya habis, semua investasinya habis, ya. Dan apa petunjuk, ya, ketika manusia mengalami situasi seperti ini, ya, bangkrut gitu, ya, apa petunjuk Quran melalui lisan Nabi Ayub alaihissalam? Robbi,
Lihat doanya, Robbi, wahai Robku, masani, aku telah disentuh, ad-dur, ya sesuatu yang jelek lah, ad-dur. Robbi masani ad-dur, wa anta, dan engkau arhamar rahimin, itu paling penyayang di antara yang penyayang. Wa anta arhamur rahim. Lihat doanya. Nggak ada suudzon kepada Allah gitu. Nggak ada mencari kambing putih. Ya, kambing hitam udah biasa, ini kambing putih dicari gitu. Ya, nggak ada itu. Tapi langsung kepada Allah. Rabbi masanidur wa anta arhamur rahimin. Nggak ada itu. Subhanallah, itu petunjuk Quran yang sekaligus itu menunjukkan contoh kasus gitu. Dulu ada orang-orang seperti ini nih, sukses. Ambil pengalaman itu sebagai petunjuk buat kita saat kita mengalami etape kehidupan kita itu, mungkin mengalami ujian-ujian seperti itu. Itu hudan, itu petunjuk dari Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, itu dua saja. Kemudian ternyata ada ayat juga yang menyebutkan bahwa petunjuk itu harus selalu kita minta, ya, karena kita butuh. Harus ada perasaan butuh petunjuk dan minta tambahan-tambahan petunjuk. Ya, itu di surat Maryam. Ya. Wa yazidullahu alladhina tadau hudan. Dan Allah yazidul, menambah, ya, kepada orang-orang yang sudah berada dalam jalan yang benar, alladzina tadau. Apa yang Allah tambahkan? Hudan. Makanya doa kita setiap baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu bukan berarti kita berada di jalan yang salah, bukan. Sudah berada pada jalan yang benar, tapi kita selalu butuh tambahan-tambahan hidayah. Karena hidup kita itu dinamis. Selalu kita butuh tambahan hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin dari subuh sampai ke zuhur ada kejadian-kejadian yang kita butuh dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Zuhur ke asar, ada etapa kehidupan kita yang kita butuh dibimbing oleh Allah. Asar ke maghrib, maghrib ke isya sampai ke subuh lagi. Itu doa yang selalu kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Namun demikian, jamaah rahimakumullah, ternyata namanya petunjuk itu bisa juga terhalang. Jadi Allah yang maha sayang, mencintai itu selalu ngasih petunjuk, tapi kita ada peranan, kita siap menerima atau kita menutup petunjuk itu. Bagaimana mungkin menutup? Iya, ada ayat di surat ke-34, surat Saba. Ini kasus atau percakapan di neraka, di akhirat nanti. Saling menyalahkan, orang yang akan masuk ke neraka itu saling menyalahkan. Wa qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Ini dialog antara orang-orang yang sombong dengan followernya, dengan pengikutnya gitu. Pengikutnya nyalahin, gara-gara kamu nih, saya ikut nih, makanya akan masuk ke neraka bareng-bareng gitu. Menyalahkan, kemudian dijawab oleh yang menyombongkan diri ini. Anahnu sodadnakum anil huda ijja'akum. Apakah gara-gara kami, ya, kalian itu terhalang dari petunjuk, padahal petunjuk itu sudah datang? No, katanya. Bal kuntum mujrimun. Mujrimun. Bal kuntum mujrimun. Enggak. Terhalangnya petunjuk itu gara-gara kalian itu mujrim. Berbuat dosa, melekat, jadi permanen, selalu melakukan dosa, itu yang akan menghalangi petunjuk. Nah, jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan itu bulan Quran. Quran petunjuk, Quran hadiah. Itulah kenapa kita harus semakin banyak meraih hudan dari Quran. Bulan Ramadan itu bulan untuk membebaskan dosa-dosa, membersihkan dosa. Maka ini ketika kita bersih dari dosa, nggak ada penghalang untuk petunjuk itu datang. Hanya kita sendiri yang akan menghalangi itu karena dengan kemalasan kita, keengganan kita, ketidaksadaran kita. Mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini untuk sebanyak mungkin kita meraih petunjuk dari Allah yang dengannya kita akan mendapatkan
bimbingan untuk selamat dunia dan akhirat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.